Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu kembali di Macarita Official. Jangan lupa belajar, beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Saya lagi bersama kembali narasumber handal kita. Beliau namanya Muhammad Taisir, sarjana hukum. Seperti di video sebelumnya, kalau ente mau kenal, teman-teman mau kenal siapa beliau. Ya, hari ini tentu berbeda dengan season sebelumnya. Saya hari ini akan lebih spesifik pada soal bagaimana perjalanan karir beliau sehingga bisa menjadi calon pegawai negeri sipil. Dan ini akan menjadi trik buat teman-teman yang lagi mendaftar CPNS, baik CPNS di internal Badan Pengawas Pemilihan Umum, karena beliau ini CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum disebut angkatan COVID, karena memang pada waktu kita lolos jadi CPNS pada momentum itu juga COVID lagi tinggi-tingginya. Bahkan memang beberapa daerah waktu itu awal-awal zona merah ya, bahkan sebagian besar wilayah kota provinsi itu zona merah waktu itu ya. Bulan 3 tahun 2020 ya. Bulan 3 2020 kita tes SKD, lolos, kemudian tes SKB-nya baru di bulan Agustus atau September itu. September. Jadi artinya memang kita ini disebut angkatan COVID. Dan saya bersama Mas Taisir, beliau punya banyak trik terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan di awal ketika kita mendaftar CPNS, mulai dari persiapan administrasi. Ada nggak kira-kira kalau bicara soal administrasi, tentu teman-teman sudah paham lah bagaimana cara menyiapkan administrasinya, scan apa dan sebagainya, kemudian kirim, mendaftar, sampai bahkan belajar, kemudian mengikuti kursus-kursus SKD, kursus TIU, kursus wawasan kebangsaan, kursus kemampuan pribadi. Tetapi mungkin ada hal yang tidak kita ketahui yang dilakukan oleh Mas Taisir yang membuat beliau memang di dalam posisi mendaftar itu lancar dia, sehingga masuk sebagai aparatur sipil negara yang sebentar lagi akan mengikuti latsar. Ya, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Mas Taisir, langkah awal yang Anda lakukan pada saat mendengar bahwa di Bawaslu ada pengumuman terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil. Silakan Mas Taisir. Terima kasih Mas Vivin Sanjaya SH. Ini salah satu CPNS yang langsung masuk golongan 3B. Jarang-jarang itu ada PNS langsung golongan 3B. Jadi teman-teman sekalian, mari Macarita Official. Hari ini saya mau sampaikan dulu, sekarang kita berada di Jayapura, di Hotel Sunny Garden. Di sini tempat yang sangat bagus sekali. Baru pertama kali saya mengunjungi tempat ini dan saya sangat bahagia berada di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan kedua yang telah diberikan oleh Macarita Official untuk kita sharing season kembali tentang bagaimana mengubah hidup yang semula nol bisa menjadi 180 derajat, merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, dan merubah pola hidup kita, sehingga kita yang semula biasa-biasa saja bisa merubah diri kita berekspansi menjadi orang yang luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan, ketika kita pada tahapan seleksi administrasi tes CPNS, kita harus pandai memilih dan memilah mana lembaga atau badan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang kira-kira sesuai dengan kemampuan intelektual kita. Jangan sampai teman-teman yang masih merasa standar pemikiran tapi mendaftar di Kemenlu atau mendaftar di Kementerian Keuangan. Nah, itu berbeda karena mereka sudah high class untuk bersaing di seleksi CPNS. Jadi saya simpulkan bahwa
Yang pertama yang harus kita lakukan betul-betul memetakan instansi mana yang mau kita daftari sesuai dengan tingkat kapasitas kita mungkin barangkali ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau kapasitas kita misalnya memang kemampuannya di atas standar lah, di atas rata-rata, kita cari satu instansi yang memang kita rasa bahwa itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena soal kapasitas memang bisa diperbaiki, bisa diasah terus dan diasah sehingga menjadi orang yang berkualitas tinggi. Tetapi betul yang disampaikan beliau bahwa ukuran kapasitas kita juga harus menyesuaikan dengan instansi yang kita daftar. Bukan berarti tinggi atau rendahnya kapasitas kita, tetapi instansi yang kita daftari itu adalah instansi yang memang kita suka. Iya. Gitu ya, kita harus nyaman dengan instansi itu. Dan jangan sampai kita mendaftar ada tempatnya syarat people sementara kita tidak bisa bahasa Inggris. Itu akan salah kaprah di awal. Jadi harus mempertimbangkan dulu bagaimana instansi yang tidak mensyaratkan dan yang sesuai dengan syarat yang terpenuhi. Oh iya, karena memang betul bahwa ada instansi tertentu yang mensyaratkan kompetensi bahasa. Betul. Jangan sampai misalnya kita mendaftar di Kemenak, kemudian di Kemenak itu mempersyaratkan bahwa dia harus pintar berbahasa Arab, tiba-tiba kita bahasa Arabnya tidak terlalu bagus. Nah, ujung-ujungnya kita mengorbankan diri sendiri ya, begitu ya. Iya. Apalagi di beberapa tempat seperti Kemenak itu kan dia punya sesi tes wawancara nanti pada saat SKB. Nah, itu memungkinkan kita untuk dikalahkan oleh teman-teman yang mungkin mereka misalnya selesai di pesantren, tentu bahasa Arabnya lebih mumpuni. Teman-teman yang memang kualifikasinya pernah misalnya mengikuti lomba debat bahasa Inggris misalnya atau bahasa Arab dan lain sebagainya. Itu juga harus menjadi pertimbangan teman-teman menurut Mas Taisir. Selanjutnya setelah kita petakan lembaganya, setelah kita verifikasi kira-kira apa yang menjadi step by step soalnya itu, apalagi yang harus kita lakukan? Baik, setelah kita seleksi administrasi, maka di hasilnya nanti apakah ada dua kemungkinan. Yang pertama lulus dan tidak lulus, artinya lulus administrasi dan tidak lulus administrasi. Maka kalau kita lulus administrasi, maka TMS tidak memenuhi syarat. Jadi kita setelah lulus, maka kita harus memetakan SKD itu terbagi menjadi berapa dulu ini. TIU, kemudian TWK, TKP. Berapa standar TIU dari 35 soal yang harus kita lulus dari passing grade? Berapa soal yang kita jawab di TKP yang memenuhi standar daripada passing grade yang terpenuhi? Dan terakhir, bagaimana soal di 35 soal ini berapa yang harus benar kita jawab sehingga di 35 soal ini bisa kita memenuhi passing grade. Nah, yang pertama langkahnya adalah membuat trik mencapai passing grade terlebih dahulu. Tidak kita unggul di matematika kemudian kita dapat dengan matematika tinggi sementara di TWK wawasan kebangsaan kita nol. Itu percuma karena di SKD ini perlu teman-teman ketahui masing-masing itu mempunyai passing grade. Misalnya kalau tahun lalu TWK itu harus minimal 70. Kemudian TIU 75. Kemudian yang TIU 80 kemarin TIU. Ya, betul. Kemudian agak lupa yang TKP karakter pribadi itu minimal 200. Tes kemampuan pribadi. Ya, 200 berapa kemarin? 243. Ya, 228. Iya. Dari itulah. Ya, jadi 126 kayaknya. Kita harus ukur dulu ini, Mas. Kalau TIU 30 soal itu saya harus benar berapa? TWK di antara 35 soal itu saya harus jawab berapa yang benar. Kemudian yang TKP karakter pribadi supaya saya mencapai 228 itu masing-masing harus dapat poin berapa. Ini harus diukur dulu. Oh, ini sangat membantu kita teman-teman yang lagi mendaftar CPNS karena wawasan yang disampaikan oleh Mas Taisir itu lebih teknis kepada soal pelaksanaan SKD-nya. Jadi teman-teman tinggal petakan TIU-nya kita harus dapat berapa minimalnya, TKP-nya kita harus dapat berapa, TWK-nya kita harus dapat berapa. Karena percuma menurut Mas Taisir kalau kita unggul di TIU tetapi rendah di TWK.
unggul di TBK tapi rendah di TKP. Begitupun sebaliknya. Harus Artinya harus seimbang. Ada keseimbangan yang harus dibangun ketika kita menjawab soal agar presentasi nilai yang kita dapatkan itu di atas rata-rata. Passing grade-nya. Nah, itu yang menjadi syarat utama. Itu ya. Jadi kemudian yang kedua, Mas Pipin, saya lanjut. Jadi kita harus bisa mematakan TWK itu terdiri dari apa saja di situ lagi. Ada Pancasila di situ, ada Undang-Undang Dasar di situ, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika di situ, kemudian ada berbahasa satu bahasa Indonesia di situ. Nah, kita harus memahami bahwa Pancasila itu ruang lingkupnya apa saja, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari berapa pasal, kemudian yang dirubah amandemen pertama, amandemen kedua itu harus dipahami sehingga nanti gampang sekali kita membuat sebuah analisa di soal tanpa harus kita ikuti kursus. Saya adalah salah satu CPNS yang tidak pernah ikut kursus sama sekali. Otodidak ya? Otodidak dan belajar. Hanya saya melihat bagaimana sih pola yang sebenarnya dites. Ternyata masing-masing itu memiliki pola tersendiri, triknya tersendiri. Iya, jadi itu ya. Jadi teman-teman di masing-masing poin SKD yang harus dipelajari itu ada 3, TIU, TWK dan TKP. Terkait dengan passing grade-nya teman-teman bisa mungkin kalau tahun ini jangan sampai ada perbedaan, teman-teman bisa belajar sendirilah bagaimana itunya. Kemudian untuk pengembangannya terserah teman-teman memilih, mau pilih tetap belajar otodidak dengan mengandalkan media yang ada seperti YouTube, Google dan beberapa media-media sosial yang lain yang bisa kita manfaatkan. Ada grup-grup tertentu yang memfasilitasi kita untuk belajar SKD. Kemudian soal bagaimana apakah teman-teman mau kursus atau tidak ya itu cara teman-teman lah, tergantung finansial, tergantung keinginan dan kemauan teman-teman, karena percuma juga kalau kursus tapi tidak iya, maksudnya kalau kursus tidak serius kan percuma juga. Termaksa. Jadi uangnya sia-sia. Ya, itu trik. Poin kedua, pertama pemetaan lembaga, kemudian yang kedua pemetaan terkait dengan soal-soal yang ada di SKD. Apakah dia TWK-nya dipetakan dulu, TIU-nya dipetakan dulu, apakah deret dan lain sebagainya, TKP-nya kepribadiannya seperti apa, itu teman-teman bisa belajar. Kemudian langkah selanjutnya, Mas Taisir, itu kan kalau soal teknisnya teman-teman bisa mempelajari di media apa saja. Ya, carilah di YouTube pasti banyak itu. Selanjutnya, apalagi kira-kira langkah selanjutnya setelah pemetaan soal di SKD yang harus kita lakukan? Anggaplah misalnya kita sudah passing grade di SKD. Apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Jadi Mas Pipin benar. Kalau misalnya kita belajar SKD, semua orang juga belajar. Belajar TIU, semua orang juga belajar TIU. TWK juga semua orang belajar TWK kan. TKP juga semua membaca tentang TKP. Tapi ada faktor yang teman-teman nggak bisa terbantahkan di situ. Kita sebutlah faktor X. Jadi ada faktor X yang akan disampaikan oleh Mas Taisir berkaitan dengan cara kita supaya mudah lolos CPNS. Bukan hanya pada persoalan kemampuan intelijensia kita, tetapi ada kemampuan lain yang harus kita kuasai ketika bicara soal bagaimana caranya saya harus lulus CPNS. Dan ini menjadi poin penting. Nah, ini poin penting yang kita sudah masuk. Apa kira-kira Mas Taisir? Podcast kita malam ini. Jadi yang pertama, sekali lagi kalau teman hanya ikut sekedar tes, semua orang juga bisa tes. Kalau semua teman-teman belajar, semua orang juga yang ikut tes PNS pasti belajar. Ya atau ya? Betul. Semua orang yang belajar TIU juga banyak yang pintar matematika. Semua orang yang belajar TWK banyak juga sarjana hukum yang hafal undang-undang dasar. Ketika kita belajar karakter pribadi, banyak juga yang berlugu seperti orang baik. Nah, tetapi dari semua itu, proses itu kan kita punya suatu trik yang sebenarnya itu timbul dari faktor diri kita, yaitu pertama bagaimana kita meminta doa atau restu orang tua kita ketika kita mendaftar. Yang kedua, ketika restu orang tua sudah kita dapat, maka kita ikhtiarkan hablum minallah. Hubungan kita sama Allah ketika kita sudah memulai dan istiqomah dengan jurusan yang kita ambil atau formasi yang kita ambil, kita akan meminta petunjuk dari Sang Khalik, Maha Guru,
orang yang paling pintar, dia dari segala ilmu, dari segala sektor, dari segala kehidupan, maka kita serahkan, kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam, yang dimana kita akan berkomunikasi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kemana arah hidup kita ini akan kita diberikan petunjuk apa yang kira-kira kita butuhkan dalam menjalani tahapan tes dan seleksi yang akan diberikan oleh manusia. Semua itu harus ada, kita libatkan Allah, kita ikut campurkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap proses seleksi. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang paling penting adalah ketika kita memiliki rezeki, hendaknya memberikan sedekah atau amal jariah kepada orang lain. Ini orang yang jarang orang bisa memahami ini, karena menganggap dirinya maha pintar, maha baik, maha dari segala maha, sehingga dia melupakan bahwa di sebalik kepintaran orang itu ada yang lebih pintar sebenarnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah petunjuk saya yang ingin saya bocorkan kepada teman-teman. Ketika kita memiliki kelebihan rezeki, ada pengamen di sana, hendaknya kita berikan mereka makan, hendaknya kita berikan mereka sedekah. Itu akan membantu kita. Doa-doa mereka akan terangkat ke langit ketujuh. Persoalan apakah dia mengamennya karena betul-betul Butuh, kemiskinannya butuh, atau dia diorganisir oleh satu kekuatan tertentu, seperti misalnya kan banyak ya, isu-isu di media sosial itu bahwa pengamen itu diorganisir, ya. Ada orang preman mengumpulkan Terlepas dari anak-anak. itu, Terlepas Mas, dari itu, kita berikan aja ya. niatkan uang kita itu, rezeki kita itu untuk kesuksesan diri kita. Niatkan seperti itu. Hablum minallah. Dan kita juga sebenarnya bisa melihat kalau orang yang benar-benar butuh itu kelihatan dari wajahnya. Ketika kita melihat matanya, oh ini benar-benar pengamen asli. Nah, gitu. Iya. Sentuh hati kita, Pak. Gitu. Jadi begitu ya, Mas. Oke, teman-teman, sebelum saya simpulkan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa sebenarnya hari ini karena kondisi COVID-19, kita ini sebenarnya punya masker. Tapi karena kita berada di ruangan terbuka, sehingga insya Allah, dan kita sudah melaksanakan tes PCR. Kemudian tes PCR itu telah keluar hasilnya, dan alhamdulillah kita semua kedua-duanya negatif. Dan kita insya Allah besok akan SKB. bahas tentang SKB. SKB-nya. Bagaimana triknya ketika kita sudah lulus SKD. Kesimpulannya bahwa teman-teman dalam hal ingin atau berkeinginan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, ada faktor yang mempengaruhi di belakang daripada apa yang kita lakukan selama ini. Intelijensia kita mampu, kita sudah belajar, kita sudah ini, tetapi bahwa kalau orang tua tidak memberikan restu menurut Mas Taisir tadi ini, wah itu tidak ada apa-apanya. Artinya orang tua juga harus terlibat dalam hal pemberian restu, doa restunya, mendoakan dan memberikan restu kepada kita, ya diikhlaskan bahwa kita akan lolos menjadi calon pegawai negeri sipil. Itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan habluminallahnya. Habluminallahnya itu ya tidak lain adalah kita mengerjakan aktivitas ibadah kita mulai dari yang wajib sampai dengan yang sunnah. Misalnya tahajud, tapi yang mesti juga kita perhatikan bahwa setelah CPNS kita lulus, tetap kita akan melaksanakan hal-hal yang demikian. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan habluminannasnya. Nah, ini juga harus diperhatikan karena harus balance antara habluminallah dengan habluminannas. Jangan sampai kita sibuk beribadah, sibuk mengerjakan sunnah wajib, sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha, sholat kita laksanakan yang sunnah. Tetapi kita lupa bahwa ada orang yang memang membutuhkan juga kita punya bantuan. Bantuan kita seperti apa? Contoh tadi, ketika ada orang fakir miskin di jalan, atau ada orang di jalan pengemis minta, persoalan apakah dia menggunakan untuk makan atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang pasti bahwa keikhlasan kita untuk memberikan mereka bantuan, ya itu harus dilakukan, diikhlaskan seikhlas mungkin, tanpa berpikir dan tanpa mencurigai apa
intrik di balik yang mereka lakukan itu. Dan itu sangat membantu kita teman-teman. Makanya doa orang tua, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia itu harus kita seimbangkan, sehingga itu akan menjadi jalan ya. Betul. Mengantarkan dan membuka bahwa oh ternyata ada hal-hal yang mungkin kita tidak rasa, tiba-tiba ada jalannya. Betul. Tiba-tiba kita misalnya dalam hal mempersiapkan administrasi, tiba-tiba ada sesuatu yang salah, ada yang orang datang meminta untuk diperbaiki, mengoreksi, tiba-tiba kita kirim yang benar itu. Atau pada saat kita melaksanakan tes, tiba-tiba ada hambatan, misalnya kita hambatannya laptop komputernya tiba-tiba rusak, tapi karena kita telah beribadah, telah melakukan hablum minallahi itu, hablum minasi itu, dan ada restoran tua, jalannya ada saja. Begitu ya, doa mereka itu bisa tembus langit ketujuh. Ya, bisa tembus ke langit ketujuh. Nanti itu untuk sesi kali ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ya? Kita mau melaksanakan sholat Isya ya, karena setelah kita makan nantinya. Dan sebenarnya tepat sekali dengan tagline kita, moto kita, bahwa jangan lupa belajar, beribadah, dan berbakti kepada orang tua. Dan ini tiga-tiganya penting sekali untuk menjadi hal yang memuluskan kerja-kerja kita ketika mengikuti seleksi CPNS. Itu teman-teman, kita sekarang berada di Jayapura dan besok akan terbang ke Jakarta. Semoga kita diberikan kesehatan semua, Mas Desi diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, apalagi kita ini menjelang latsar. Semoga segala apa yang akan kita lakukan ke depan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dari doa-doa kita selama ini. Amin. Sekian dari kami. Salam dari Timur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.